Introducing myself. Tell me, girl, you the best, but I already know what I am. Yeah, you know I only wanna come over, put it on them. I got that whoa, na na na. Menjelaskan mengenai pengertian ijma dan qiyas mata kuliah usul fiqh untuk memenuhi syarat nilai UAS. Langsung saja kepada ijma. Ijma di sini, pengertian ijma itu secara menurut bahasa memutuskan, menyepakati sesuatu, dan menurut istilah itu kesepakatan para ulama menetapkan suatu hukum dalam agama Al-Quran dan hadis dalam satu terjadinya perkara. Kebijakan ijma, apabila rukun ijma telah terpenuhi, maka ijma tersebut menjadi hujah qati dan wajib diamalkan. Pembagian ijma itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ijma al-sari, yang kedua ada ijma sukuti. Macam-macam ijma ini, pengertian dari ijma al-sari itu di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerapkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lainnya di masanya. Yang kedua ada ijma sukuti, yaitu di mana para ulama diam dan tidak mengatakan pendapatnya. Lanjut ke rukun ijma. Yang pertama itu ketika ada suatu peristiwa atau permasalahan yang solusinya membutuhkan ijma, terus ada beberapa orang yang sudah setara dengan mujtahid. Yang kedua ada semua mujtahid itu pada pembuatan ijma harus memiliki kesepakatan atas hukum dari sebuah masalah tanpa harus memandang atau melihat suku, ras, kelompok, dan negeri tertentu. Dengan kata lain, ijma tidak bisa sah apabila para mujtahid memiliki kesepakatan secara menyeluruh. Yang ketiga itu kesepakatan dalam ijma bisa tercapai dan sah jika setiap mujtahid yang hadir sudah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk dari hasil usaha ijtihad. Adapun bentuk pendapat itu bisa berubah ucapan, pengeluaran fatwa, dan bentuk tindakan dengan memberikan keputusan terhadap hukum dalam suatu pengadilan serta kedudukan sebagai hakim. Penyampaian pendapat bisa dilakukan perseorangan saja, tetapi secara keseluruhan semua para ulama dan mujtahid itu tidak memiliki pendapat yang sama. Yang keempat ada kesepakatan hukum yang sudah dicapai saat melakukan ijma berasal dari hasil kesepakatan para ulama dan mujtahid secara keseluruhan. Apabila ada beberapa ulama atau mujtahid yang tidak setuju dengan hasil kesepakatan yang sudah ditentukan, maka hal tersebut tidak bisa disebut dengan ijma. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka ada kemungkinan bahwa ijma yang dibuat memiliki kesalahan. Dengan kata lain, walaupun kesepakatan dalam membuat ijma sudah memiliki suara mayoritas yang setuju, tetapi masih ada sebagai ulama yang tidak setuju, maka tidak dapat dilakukan sebagai dalil syara yang pasti. Lanjut, di sini sudah lanjut masuk ke pengertian qiyas. Pengertian qiyas itu adalah salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama dan mujtahid apabila ketiga sumber hukum Islam lainnya, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Secara bahasa, qiyas berasal dari kata akar kosa, yakisu, kiasan, yang berarti pengukuran. Selain itu, secara bahasa, qiyas berarti sesuatu tindakan untuk mengukur suatu hal dan peristiwa kemudian disamakan. Masuk ke rukun qiyas. Yang pertama ada al-aslu. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu itu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Contoh dari al-aslu itu air perasan buah kurma dan anggur termasuk contoh al-aslu. Sebab apa? Sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamar, keduanya adalah khamar yang dikenal di masa itu. Yang kedua ada al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang.
Sebagai lawan kata dari al-aslu di atas, yang dimaksud dengan al-fa'ru adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukum di dalam Al-Quran atau as-sunnah secara eksplisit. Dalam contoh kasus khamar di atas, yang menjadi al-fa'ru adalah an-nabis, yaitu perasan dari selain kurma dan anggur yang diproses menjadi khamar dengan pengaruh memabukkan. Jadi selain anggur dan kurma itu yang menjadi memabukkan, yang bisa membuat mabuk itu disebut al-fa'ru. Yang ketiga ada al-hukman. Al-hukmu, yang dimaksud dengan al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum tersebut disematkan pada al-aslu yang di atas, maksudnya perasan. Yang keempat ada al-ilat. Yang dimaksud dengan al-ilat adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat pada al-aslu dan juga pada al-fa'ru. Dalam contoh di atas, al-ilat adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah-buahan lainnya, dinamakan keduanya disamakan memabukkan. Di sini masuk ke jenis kias. Yang pertama ada kias ilat. Jenis kias yang pertama adalah kias ilat, yakni jenis kias yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang membandingkan atau diukur. Kias ilat ini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa jenis, misalnya kias jali. Jenis kedua dari kias adalah kias jali, yakni kias yang ilat suatu persoalannya bisa ditemukan nas dan bisa ditarik kesimpulan nasnya, namun bisa juga sebaliknya. Misalnya ada pada persoalan larangan untuk menyakiti kedua orang tua dengan perkataan kasar. Hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana hukum haram, atau tidak diperbolehkan untuk menyakiti fisik kedua orang tua dari memukul atau menyakiti secara non-fisik dari perkataan. Sehingga setiap anak diharuskan untuk menjaga lisan maupun perbuatan di hadapan orang tua agar tidak menyakiti hati mereka. Yang kedua ada kias dalalah. Kias dalalah ini yakni kias yang menunjukkan hukum yang didasarkan dalil ilat. Contoh kias jenis ini adalah ketika mengkiaskan nabis dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada hukum memabukkan. Yang ketiga ada kias sobah. Jenis ketiga adalah kias sobah. Ini mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk menyerupai contoh sendiri. Bisa diambil dari kesimpulan disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai pengusapan atau menyapu kepala anak berulang-ulang. Tindakan tersebut kemudian membandingkan dengan menyapu lantai memakai sapu sehingga didapat kesamaan, yaitu sapu. Hanya saja kias sobah sendiri ini beberapa mukike terdapat penolakan sehingga menjadi kias yang terbilang jarang untuk diterapkan. Karena bayangkan saja, sapu disamakan dengan kepala anak yang memiliki rambut. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Di sini masuk ke syarat ijma sebagai dasar hukum. Yang pertama itu pada masa terjadinya peristiwa itu harus beberapa orang yang mustahij. Yang kedua itu kesepakatan itu harus disepakati dengan bulat atau tidak bisa diganggu gugat. Yang ketiga ada keseluruhan mustahid itu menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang keempat ada kesepakatan untuk menerapkan secara tegas baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di sini juga ada syarat kias sebagai sumber hukum. Yang pertama ada sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kias juga tidak sesuai dengan logika. Kias juga sesuai dengan logika yang sehat. Di sini ada dalil kias. Wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat 4 ayat 59. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian ijma dan qiyas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.